Selamat datang di Dapur Ibu Sari. Ibu Sari adalah seorang pengolah pangan lokal yang berdedikasi. Seorang wanita paruh baya dengan wajah bulat yang ramah, mata almond yang hangat, mengenakan celemek hijau bersih dengan rambut yang disanggul rapi. Hari ini, suasana dapurnya sangat sibuk namun teratur. Kita akan belajar bahwa mengolah makanan bukan hanya soal rasa, melainkan tentang bagaimana kita memperlakukan produk tersebut di tahap akhir, penyajian dan pengemasan. Bayangkan, sebuah wortel atau sawi yang dipanen dengan cinta bisa kehilangan maknanya jika disajikan tanpa estetika. Ibu Sari selalu percaya bahwa mata adalah organ pertama yang mencicipi makanan sebelum lidah menyentuhnya. Mari kita selami mengapa tahap ini begitu krusial untuk melindungi produk, menambah daya tarik, hingga meningkatkan nilai ekonomi yang bisa berkali-kali lipat. Namun, tantangan muncul saat Ibu Sari melihat tumpukan hasil samping di meja dapurnya. Ada kulit kentang yang tebal, batang seledri yang keras, dan daun singkong yang sudah tua. Banyak orang akan menyebut ini sampah, sebuah konflik antara keinginan untuk memproduksi makanan berkualitas dan kenyataan banyaknya limbah dapur yang terbuang percuma. Jika dibiarkan, tumpukan ini hanya akan menjadi limbah yang tidak memiliki nilai. Ibu Sari menyadari bahwa untuk menjadi pengolah pangan yang cerdas, ia harus mengubah persepsi ini. Ia ingin membuktikan bahwa dengan teknik penyajian yang benar dan pengemasan yang steril, limbah ini bisa bertransformasi menjadi hidangan mewah yang bersih dan premium. Ini adalah titik balik di mana kreativitas bertemu dengan sanitasi yang ketat. Langkah pertama dimulai dari hidangan utama yang segar. Ibu Sari mengambil piring keramik putih untuk menata capcay dan gado-gado. Ia sangat teliti dalam urusan plating. Ia memadukan warna alami, merah wortel yang kontras dengan hijau sawi, dan putih kembang kol untuk membangkitkan selera makan. Tekniknya sederhana namun efektif. Ia memastikan hidangan berkuah disajikan tetap hangat, sementara salad sayur dijaga dalam suhu dingin agar tetap renyah. Satu tips penting dari Ibu Sari, saus harus dipisah atau disiram sesaat sebelum dinikmati. Hal ini mencegah sayuran menjadi layu atau berair, menjaga tekstur tetap sempurna saat sampai ke tangan konsumen. Estetika bukan sekedar hiasan, melainkan cara kita menghargai bahan pangan itu sendiri. Berlanjut ke produk kering, Ibu Sari mulai menyiapkan keripik bayam dan crispy jamur yang baru saja matang. Di sini, musuh utamanya adalah udara dan kelembaban. Ibu Sari menggunakan plastik standing pouch jenis PP tebal yang transparan agar keindahan keripiknya terlihat jelas. Ia menggunakan alat vacuum sealer untuk memastikan kemasan benar-benar kedap udara. Ini adalah kunci keberhasilan agar camilan tetap renyah dan tidak cepat tengik. Dengan kemasan yang kokoh dan tertutup rapat, produk sayuran ini tidak hanya aman dari kontaminasi bakteri, tetapi juga siap untuk dikirim ke tempat jauh tanpa takut rusak secara fisik. Ketelitian dalam memilih jenis plastik menentukan seberapa lama kebahagiaan konsumen akan bertahan saat membuka kemasan ini. Kini saatnya menangani hasil samping yang tadi dianggap limbah. Ibu Sari mengolah kulit kentang menjadi crispy yang sangat gurih. Untuk mengubah persepsi konsumen, ia memberikan sentuhan garnish yang mewah. Potongan daun seledri segar dan irisan cabai merah ditata sedemikian rupa sehingga tampilan kulit kentang ini menyerupai hidangan di restoran berbintang. Ia ingin menunjukkan bahwa kebersihan adalah prioritas. Setiap potongan dipastikan steril. Dengan sentuhan hiasan yang tepat, bahan yang tadinya ingin dibuang kini memiliki image baru yang bersih dan berkelas. Inilah seni mengubah sesuatu yang tidak berharga menjadi produk bernilai ekonomi tinggi melalui kekuatan visual dan kepercayaan konsumen akan higienitas. Ibu Sari kemudian membandingkan berbagai wadah pengemasan modern dan tradisional. Ia menunjukkan tin wall plastik yang kokoh dan aman untuk microwave, cocok untuk tumisan sayur yang siap santap. Namun, ia juga sangat mencintai kearifan lokal. Ia mengambil besek bambu yang dialasi daun pisang untuk mengemas urap-urap buatannya. Aroma khas daun pisang yang terkena panas makanan memberikan sensasi sedap yang tidak bisa diberikan oleh plastik manapun. Penggunaan bahan lokal dan ramah lingkungan ini adalah cara Ibu Sari memberikan edukasi praktis bagi kita semua, bahwa kita bisa menjaga bumi sambil tetap memberikan kemasan yang cantik dan estetik. Pilihan wadah harus selalu disesuaikan dengan jenis produk dan kesan yang ingin kita sampaikan kepada pembeli.
Sebelum produknya siap dipasarkan, Ibu Sari melakukan pemeriksaan kualitas terakhir. Ada 4 prinsip yang tidak boleh dilanggar: sanitasi, cita rasa, kesesuaian ukuran, dan pelabelan. Ia mengenakan sarung tangan plastik saat menata makanan untuk menjamin sterilitas. Ia memastikan kemasannya tidak berbau kimia yang bisa merusak rasa asli sayuran. Ukuran wadah dipilih secara pas, tidak terlalu besar agar porsi tidak terlihat sedikit dan tidak terlalu kecil agar tidak berantakan. Terakhir, ia menempelkan label yang berisi nama produk, komposisi, dan tanggal kedaluarsa. Label bukan sekedar stiker, melainkan identitas dan jaminan keamanan bagi setiap orang yang membeli produknya. Tanpa informasi yang jelas, sebuah produk sehebat apapun akan sulit memenangkan kepercayaan pasar. Hari pasar pun tiba, dan stan Ibu Sari ramai dikunjungi. Orang-orang terpukau bukan hanya oleh kesegaran sayurannya, tapi juga oleh betapa cantiknya kemasan hasil sampingnya. Pesan moral dari perjalanan Ibu Sari sederhana. Kreativitas dan ketelitian dalam tahap akhir pengolahan adalah kunci untuk menghargai setiap jengkal hasil bumi. Dengan teknik yang benar, kita tidak hanya berbisnis, tapi juga menjaga lingkungan dan memberikan nutrisi terbaik dengan cara yang paling terhormat. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu Sari hari ini. Jika Anda merasa materi ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita terus berinovasi dalam mengolah kekayaan alam kita. Sampai jumpa di materi edukasi berikutnya.